teman-teman semua, rekan-rekan. Kita akan tunggu mungkin beberapa menit lagi sebelum kita mulai sesi perbincangan kita pada siang hari ini. Di siang hari ini kita kedatangan salah satu psikolog muda yang banyak berkiprah di mengenai psikologi perkembangan. Untuk kadang kita misalnya saya juga kalau punya hal-hal yang pengen dikonsultasikan, saya konsultasikan ke psikolog ini gitu. Namanya Mbak Faras. Kebetulan kita dulu waktu beberapa tahun lalu kuliah master sama-sama pas di Inggris waktu itu di University of York. Kita kemudian ada geng kecil. Nah, ya jadi kita kenal udah lama, cukup lama. Dan hari ini kita senang banget karena kedatangan Mbak Faras nih. Oke. Kalau bisa mungkin rekan-rekan semua bisa nyalakan kameranya, jadi supaya kita bisa lihat satu sama lain, kerasa ada merasanya gitu. Kalau memang ini sedang perbincangan, bisa lihat tatap muka langsung, jadi nggak kesannya lagi bicara sendiri. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa mulai nih. Oke, jadi selamat siang semuanya. Ini adalah sesi pertama dari rangkaian webinar New Normal Parenting. Kebetulan ini topiknya penting banget nih. Karena kalau kita bicara parenting, apalagi di masa ini banyak sekali waktu pandemi terjadi, adjustment yang harus kita lakukan ya. Apalagi ketika kemudian kalau bagi rekan-rekan yang udah punya keluarga gitu, kemudian anaknya harus sekolah dari rumah, gitu ya, apalagi atau mungkin yang masih kecil belum ada belum masuk sekolah, kemudian tidak bisa masuk ke daycare-nya dan akhirnya harus jaga full gitu ya. Dan masa-masa ini banyak tidak pastiannya karena banyak perubahan, sekolah yang kemudian full online, kemudian pekerjaan yang tadinya bisa dilakukan di tempat kerja sekarang beralih ke rumah gitu. Dan semuanya kebanyakan di rumah, dan intensitas di rumah ini belum pernah terjadi sebelumnya karena biasanya kita punya rutinitas di mana 5 hari kerja, 2 hari kemudian kita off. Nah sekarang berubah menjadi 7 hari mungkin full di rumah. Sehingga intensitas di rumah menjadi satu tantangan tersendiri ketika misalkan kita bersamaan harus bekerja untuk menyambung nafkah, atau mungkin sedang mahasiswa seperti saya belajar, tapi juga saat yang bersamaan kita harus memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa surviving di tengah masa kebiasaan baru ini. Nah, yang menarik tentu saja kita karena ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam masa kehidupan kita, barangkali kita adalah satu generasi yang sama ya, jadi tidak lebih dari 40 tahun gitu. Ini mungkin kejadian yang pertama seperti ini. Sehingga sebenarnya kalau kita perhatikan banyak stresor-stresor nih yang mungkin muncul pada kita, di keluarga kita gitu ya. Banyak ketidakpastian. Kita belum lagi bicara soal extended family kita gitu ya. Kita harus perhatikan orang tua yang mungkin usianya masuk dalam kategori rentan, sementara mereka berada di tempat yang mungkin zona merah gitu ya, atau rekan-rekan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang harus berjuang di tempat-tempat yang sangat berisiko gitu ya, atau kita berhadapan dengan keluarga yang kemudian tidak bisa dibilangin gitu, dalam artian punya kepercayaan sendiri bahwa ini tidak akan terjadi pada mereka. Nah, sehingga stresor ini muncul, kita bicara soal bagaimana mempertahankan, membuat kita tetap kondisi positif, setidaknya mulai dari secara mental gitu. Dan apalagi dalam konteks Indonesia ini sangat menarik gitu, karena kita bicara pada soal
di mana orang rasanya masih sungkan, masih enggan gitu ya. Kalau punya persoalan, yang terjadi adalah kebanyakan disimpan sendiri, tidak dibicarakan, tidak didiskusikan. Atau ketika didiskusikan, yang terjadi proses dialognya tidak terbuka, sehingga tidak selesai permasalahannya. Nah, ini yang kemudian kita hari ini kita ada pada siang hari ini untuk bicara soal itu. Nah, sedikit perkenalan, saya sendiri, saya Giovanni Van Empel, saya adalah dokter lulusan Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi doktoral di Monash Business School. Kemudian bidang saya sebenarnya ekonomi kesehatan, kita bicara juga banyak soal problem-problem mental health yang terjadi secara makro. Dan pembicara kita hari ini adalah Mbak Faras Mudiar. Ini adalah psikolog lulusan Universitas Indonesia, satunya, dan baru saja menyelesaikan pendidikan profesinya dan juga sudah mengambil gelar master di University of York untuk psychology. Nah, Mbak Faras ini juga adalah psikolog anak dan remaja di 3 generasi, dan pengalaman udah banyak dalam kajian parenting, pendidikan, dan pengembangan diri anak maupun remaja. Jadi saya sendiri juga banyak konsultasi ke psikolog kita ini. Jadi nanti kita akan dengarkan dulu pemaparan materi oleh tamu kita pada siang hari ini, dan akan ada banyak tanya jawab. Jadi nanti kita usahakan supaya interaksi seminar webinar kali ini itu banyak interaksinya. Jadi buat rekan semua yang mungkin memiliki pertanyaan bisa disimpan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di setelah Mbak Faras menyelesaikan materinya. Oke, silakan mungkin Mbak Faras kalau ingin share screen kita persilahkan. Oke, langsung aja. Yes. Mulai. Silakan. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mengundang saya untuk sharing siang hari ini. Terima kasih kepada Mas Sinyo yang sudah mengundang. Saya share screen dulu sebentar ya. Selalu kalau disuruh share screen pasti agak-agak kagok. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan yuk? Oh, belum di share tapi. Udah nih. Belum di slideshow maksudnya. Bentar ya. Oke, udah ya. Oke, sepanjang saya menjelaskan, kalau kepikiran pertanyaan atau mau sharing, tulis di chat aja, nanti bisa dibacain sama Mas Sinyo gitu ya. Mas Giovanni. Oke, hari ini kita akan bahas seputar menjaga kesehatan mental keluarga di era pandemi. Ini kayaknya ada banyak yang dokter ya, Nyok. Tadi saya lihat ada beberapa nama kayaknya depan namanya dokter gitu. Jadi agak-agak ngeri nih mau sharing. Tapi hari ini yang kita akan bahas seputar kesehatan mentalnya. Gitu. Tadi udah dikenalin sama Sinyo, saya skip. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu bukan cuman berarti nggak mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi bukan berarti, aku nggak ada gangguan kejiwaan berarti sehat mental, belum tentu seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin definisi sehat mental dari WHO, yang pertama itu individu sadar akan kemampuannya, jadi tahu apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan gitu. Kemudian mampu menghadapi stres sehari-hari dengan efektif. Jadi stres itu sebenarnya ada dua, ada stres yang baik atau biasa disebutnya eustress. Itu stres kecil-kecil sebenarnya, kayak stres mau ujian, stres anak sakit misalnya, itu stres kecil-kecil yang sebenarnya kalau kita sehat mental kita bisa overcome dengan biasa aja gitu, nggak menimbulkan banyak masalah dalam diri kita gitu. Bahkan itu bisa membantu kita untuk produktif sebenarnya kan. Kalau kita nggak stres mikirin anak makannya susah nih misalnya, mungkin anak kita jadinya jadi kurang gizi gitu kalau kita nggak ada stres seperti itu. Yang ketiga, bisa berfungsi secara produktif. Jadi, ini sebenarnya salah satu kriteria orang punya masalah mental atau enggak ya. Jadi, ketika misalnya dia cemas misalnya. Kalau cemasnya masih bisa bekerja dengan produktif, nggak terganggu saat kerja, berarti mungkin kecemasannya belum sampai taraf gangguan. Tapi kalau misalnya baru mau kerja, udah kepikiran masalahnya gitu ya. Baru mau kerja deg-degan gitu.
Misalnya baru mau presentasi, mau ketemu bos, sudah keringet dingin, akhirnya nggak bisa maksimal, itu berarti kita nggak produktif, dan berarti tandanya mental kita kurang sehat. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan mental keluarga, itu dipengaruhi oleh kesehatan mental setiap anggota keluarga. Kalau ada satu aja yang kesehatan mentalnya nggak baik, pasti akan terimpact. Apalagi kalau misalnya orang tuanya gitu. Tapi anaknya pun juga gitu. Misalnya ada anak yang perkembangannya terlambat, sehingga dia nggak bisa function sesuai usianya misalnya. Itu pasti dinamika keluarganya terganggu. Orang tuanya jadi lebih stres, terus mungkin adik kakaknya juga terganggu, gitu ya. Dan pihak yang paling penting di sini memang orang tua, karena kita orang dewasanya, kita udah bisa mampu mengontrol diri dengan baik. Gitu ya. Otak kita udah 100% develop seharusnya. Jadi nggak ada alasan supaya kita tuh nggak bisa mengontrol diri kita. Seharusnya seperti itu. Beda sama anak-anak yang memang mereka masih berkembang, masih bertumbuh, perkembangan emosinya juga masih terus berlangsung gitu. Jadi orang tua yang sebenarnya paling penting untuk mengontrol dirinya dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau ngomongin keluarga yang sehat mental, sebenarnya nggak bisa lepas dari istilah resiliensi ya. Jadi, sehat mental itu bukan berarti kita nggak pernah melalui sebuah kesulitan, karena itu kayak nggak mungkin banget terjadi kan. Jadi kita pasti pernah melalui kesulitan, tapi kita bisa bounce back. Itu yang disebut dengan istilah resiliensi. Dan ada yang namanya family resilience, jadi keluarga-keluarga yang mengalami masalah tapi tetap bisa berfungsi dengan baik itu yang seperti apa sih? Ternyata ada 6 kriteria nih dari risetnya Dufresne dan Asai. Yang pertama, yang saling mengapresiasi dan menunjukkan afeksi satu sama lain. Jadi masih saling peduli, terus masih ada apa ya kehangatan di keluarganya gitu ya, nggak serius-serius banget, kadang masih bisa bercanda gitu. Yang kedua, positive communication. Jadi saling berbagi perasaan, saling memuji, terus bisa compromise, atau kalau ada perbedaan bisa ya udah kita toleransi aja, nggak semuanya harus berantemin sebenarnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada komitmen. Jadi bagaimana kita saling percaya di keluarga, saling saling respect juga, saling mau berusaha kalau misalnya ada kesalahan. Terus ada enjoyable time together, jadi bisa menghabiskan waktu bersama-sama gitu. Ini kedengarannya mungkin bukannya semua keluarga kayak gitu misalnya, tapi banyak sekali keluarga yang tidak seperti ini gitu. Jadi menikmati waktu bersama keluarga gitu ya. Kemudian yang kelima ada spiritual well-being. Jadi apa namanya, ada spirituality-nya di sini gitu, ada harapan, terus mungkin kalau yang menjalankan value agama yang sama gitu, terus mengajarkan value-value di keluarga, ini juga penting untuk membantu keluarga jadi resilient. Dan yang terakhir, ini yang paling berkaitan dengan krisis, yaitu memang kemampuan mengelola stres. Jadi pasti sehari-hari kita pasti ada aja kan masalah di keluarga. Gimana caranya kita melihat masalah-masalah kita sebagai kesempatan untuk berkembang, terus kita bisa fleksibel untuk memperbaiki kalau misalnya ada masalah di keluarga, dan resilience tadi kayak misalnya mungkin kalau di kasus sekarang misalnya salah satu masalah orang tua tuh pasti orang tuanya bekerja, anaknya tapi SFH, itu kayak bener-bener jadi konflik besar sih kayaknya di masa sekarang ya. Karena memang sekolah yang tadinya sehari-hari di sekolah, terus tiba-tiba anaknya ada di rumah terus, belajarnya lewat Zoom juga harus ditemenin terus sama orang tua. Ini sangat menimbulkan stresor sebenarnya, jadi stresor buat orang tuanya, karena anaknya jadi harus ditemenin belajarnya misalnya. Terus anak tuh kalau misalnya ngelihat Zoom kan daya fokusnya beda sama kalau bertatap muka secara langsung. Jadi pasti nggak betah gitu. Mungkin 20 menit aja dia udah gelisah, jadinya harus dibantuin sama orang tuanya. Nah, tantangan ini, kondisi kita ada di rumah doang, nggak kemana-mana ini, bisa jadi kesempatan kita untuk bertumbuh sebagai seorang keluarga, atau malah jadi potensi masalah besar. Kalau misalnya akarnya nggak bagus, fondasi keluarganya nggak kokoh, biasanya ketika work from home ini, ketika lagi karantina, lagi PSBB ini, itu biasanya justru bikin keluarganya jadi rapuh gitu, jadi berantem terus, kok kayaknya ngerasain nggak happy di rumah. Apalagi memang kalau misalnya selama ini nggak nyaman ada di rumah, tapi misalnya
kaburnya tuh dengan kerja gitu. Ada beberapa klien saya yang seperti itu. Biasanya kalau kerja sampai malam biar nggak harus dealing sama masalah di rumah. Kalau lagi sekarang kayak gini kan nggak bisa kabur kemana-mana. Makanya bisa jadi kesempatan bertumbuh atau bisa jadi sumber bahaya nih kondisi seperti ini, kondisi saat ini. Kemudian kalau kita ngomongin keluarga yang sehat itu pasti nggak akan lepas dari hubungan pernikahan yang sehat juga gitu. Jadi memang hubungan suami istri itu jadi anchor-nya sebuah keluarga pasti. Kalau misalnya suami istrinya kompak, komunikasinya baik, ada masalah sebesar apapun pasti bisa diselesaikan bersama gitu ya. Tapi kalau fondasi suami istrinya nggak bagus, itu ada kerikil sedikit aja pasti gampang keterpanya. Jadi penting sekali untuk kita tetap menjaga, menyempatkan waktu untuk quality time berdua pasangan gitu ya. Meskipun lagi RDR nih kayak Mas Sinyo, tetap harus ada quality time, mungkin telepon yang berdua doang gitu, nggak setiap ketemu ngobrolin anak terus, tapi tetap ngobrol berduanya tetap harus ada. Saling berempati, saling berkomunikasi dengan baik. Dan tadi Mas Sinyo nyebutin ya, salah satu masalah terbesar di era pandemi ini menurut saya memang uncertainty-nya gitu. Ini sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Dibilangin paling 2 bulan PSBB gitu kan dulu, sampai sekarang ternyata masih belum kembali normal nih. Terus nggak jelas juga, kemarin bilangnya udah boleh masuk sekolah, terus sekarang keluar, oh ternyata enggak, dilanjutin lagi. Jadi semuanya serba nggak jelas gitu ya. Ini sebenarnya bikin kita cemas pasti, karena ini sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Nah, dalam situasi yang tidak ideal seperti ini, kita perlu saling berempati. Misalnya mungkin istrinya kalau ngelihat suaminya, ini banyak juga di masalah, misalnya suaminya di rumah, kesana jadi kerja mulu, nggak bantu-bantu misalnya ya. Padahal misalnya kalau kita berusaha berempati dari sudut pandang suami, bisa jadi suami sebenarnya lagi khawatir sama pekerjaan dia. Di era yang serba nggak pasti ini, mungkin temannya banyak yang udah mulai di layoff gitu ya, income company juga menurun, pasti kan ada tekanan, aduh nih kalau misalnya gue dipecat, gimana keluarga gitu. Jadi perlunya saling berkomunikasi dan empati itu di sini, supaya nggak jadi ada masalah baru, tapi justru bisa saling menguatkan. Gitu. Terus kenapa kita harus jadi keluarga yang tangguh? Karena nanti anak-anak kita semoga bisa jadi anak-anak yang tangguh gitu dari keluarga yang tangguh. Jadi yang perlu kita lakukan juga sebenarnya mirip-mirip, kita berempati sama anak. Ini mungkin nanti kita bahas sambil tanya jawab aja ya. Terus kita mengajarkan anak untuk meregulasi emosi. Jadi kalau anak merasa bosen, ngerasa sedih, mungkin misalnya udah lama nggak ketemu temen, bukan kita remehkan perasaannya itu, tapi memang kita terima gitu. Oh ya, memang ibu juga sedih deh nggak bisa ketemu temen misalnya, tapi memang kondisinya lagi seperti ini gitu. Emang lagi nggak ideal. Kemudian meluangkan waktu berkualitas untuk anak. Jadi kita nggak harus sama anak 24 jam setiap hari untuk bisa deket sama anak. Setidaknya perlu ada waktu berkualitas setidaknya 30 menit lah sehari sama setiap orang tua kalau bisa. Jadi satu anak dengan satu orang tua. Kalau anaknya 3, berarti satu orang tua kalau bisa dikali 3 gitu ya. Dan waktu berkualitasnya ini digunakan untuk main yang child-led. Jadi bukan kita yang, ayo kita belajar bareng, tapi anaknya mau main apa, kita mengikuti. Jadi ini bagus untuk ngasih sense of control ke anak, gitu. Kemudian, di saat seperti ini, kita tetap harus menyempatkan waktu. Yang pertama, untuk ngobrol setiap hari. Tadi ya, sebenarnya kita di rumah doang ini kan kesempatan besar untuk jadi dekat sama anak. Mungkin selama ini nggak bisa, gitu. Mungkin selama ini kita sibuk kerja sampai rumah udah malam. Apalagi yang mungkin kerjanya di Jakarta ya, biasanya sampai rumah juga udah isya, mungkin anaknya juga udah tidur, gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak waktunya. Jadi kalau bisa sekarang dimanfaatin untuk banyak ngobrol, terus banyak beraktivitas bersama gitu. Makan bareng, mungkin ibadahnya jadi ibadah bareng. Terus rutinitas ini juga penting. Jadi kalau misalnya kita kan nggak bisa ngontrol kondisi saat ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mencari apa yang bisa kita kontrol. Makanya salah satunya dengan membuat rutinitas sehari-hari. Jadi nggak usah deh mikirin ini kapan nih COVID selesainya, tapi kita pikirin dulu yang bisa kita lakukan hari ini apa sama anak misalnya. Dalam seminggu kita aktivitas sehari-harinya apa gitu. Buat anak pun ini jadi bikin ada sense of stability di hidupnya anak gitu ya. Di saat nggak jelas kayak gini dia nggak bisa ketemu teman-temannya, setidaknya kita bisa sepakati misalnya setiap sore kamu main ini gitu. Jadi anaknya bisa mengontrol, jadi kebayang sehari-hari itu aktivitasnya apa. Oke, terus mungkin ini terakhir kali ya sebelum kita tanya jawab.
kalau misalnya ngomongin new normal, tantangannya pasti lebih ke perbedaan value gitu. Mungkin kita juga ngelihat orang sekarang udah banyak banget di jalan atau ngumpul-ngumpul sama temen-temennya, nggak pakai masker gitu. Atau mungkin temanku kemarin ada yang cerita ada undangan arisan keluarga besar gitu. Udah pastilah kalau keluarga besar nggak mungkin bisa physical distancing gitu ya. Apalagi kalau ada anak kecil, pasti kan digendong-gendong, dipeluk-peluk gitu. Ini mungkin bikin kita ada konflik dalam diri kita. Ini sebenarnya udah boleh apa enggak sih gitu. Ini juga bisa jadi potensi masalah. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama kita diskusikan di dalam keluarga kecil kita dulu gitu. Sikap kita sebenarnya apa sih untuk menghadapi new normal ini? Apakah kita mau tetap di rumah aja nggak kemana-mana? Ada yang misalnya, kalau aku supermarket boleh, tapi kalau ke makan nggak boleh. Atau misalnya, boleh kalau ke rumah keluarga, tapi cuma maksimal 5 orang misalnya. Kalau lebih rame, mendingan nggak usah dulu. Itu yang harus kita jadikan kesepakatan, jadikan boundary sebenarnya untuk keluarga kita. Kalau misalnya tidak sesuai dengan itu, ya kita cuek aja. Misalnya anak kita tiba-tiba ada undangan pesta ulang tahun gitu misalnya, ya udah kita nggak bisa datang karena itu tidak sesuai dengan value keluarga kita. Karena kalau kita paksain itu biasanya kita ntar stres sendiri gitu. Kita datang terus ini semua orang pada deket-deketan, aduh ntar virusnya ketularan kayak gitu-gitu. Jadi stick to prinsipal kita sebenarnya. Kalau menurut kita yakin nggak apa-apa deh kayaknya datang nggak masalah selama ada protokol yang harus dipenuhi gitu ya silahkan aja. Atau misalnya kerja tuh batasannya gimana? Apakah masih mau request WFH dulu atau kayaknya nggak apa-apa mau masuk kerja tapi pakai kendaraan pribadi misalnya gitu. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita yakinkan dulu di diri kita maunya seperti apa. Kemudian ya udah cuek aja kalau misalnya nggak sesuai kita punya hak untuk nolak sebenarnya. Kemudian kalau sama anak, latih untuk mengenakan APD sebelum keluar rumah. Jadi kalau misalnya mau ke rumah saudara gitu misalnya ya, kita maunya anak tetap pakai masker, sebelum kejadian kita latihan dulu, misalnya 3 hari atau 5 hari. Bentar-bentar aja deh, dari yang awal 5 menit pakai masker, sampai mungkin bisa setengah jam gitu. Jadi kita juga harus bilang sama anak misalnya, kalau belum betah pakai masker ya berarti kita belum boleh keluar rumah, misalnya kayak gitu. Jadi bikin kesepakatan seperti itu. Dan sebenarnya pesan terakhirnya tuh ini nih, yang terakhir, ingat bahwa ini adalah suatu kondisi yang tidak ideal. Jadi memang di situasi yang seperti ini yang serba nggak jelas, terus memang banyak sekali masalah dari segi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain yang bikin kita cemas, ingat-ingat aja memang ini nggak ideal gitu ya. Ibaratnya mungkin ini kayak lagi zaman perang dulu gitu mungkin. Nggak bisa ideal. Jadi kalau misalnya nih, aduh anakku belajarnya jadi nggak efektif misalnya. Bahkan kemarin aku punya klien yang dia akhirnya sebenarnya konsultasi apakah SD-nya perlu ditunda ya gitu. Jadi nggak usah sekolah dulu apa ya Mbak? Soalnya kalau sekolah kayak gini ntar belajar bacanya juga nggak ideal lewat Zoom misalnya gitu. Ya memang semua orang lagi nggak ideal kondisinya. Jadi nggak usah nge-stressin, aduh nih kayaknya anakku di rumah nggak belajar apa-apa misalnya. Belajar itu pun nggak harus sifatnya akademis kan. Anak bantuin kita masak tuh sebenarnya juga belajar gitu. Anak main sama kita tuh juga sebenarnya belajar. Jadi nggak usah ini menurutku kesempatan emas untuk kita latihan fleksibel gitu. Nggak semuanya harus seperti itu kok untuk bisa mencapai tujuan. Jadi ini nggak ideal, nggak apa-apa kalau misalnya kita harus bikin adjustment gitu. Misalnya sebelumnya screen time-nya cuma setengah jam. Ini karena kita ada kerjaan, ya udah deh ditambahin jadi sejam misalnya. Tapi bukan juga jadi 5 jam gitu ya. Jadi lebih kendor sedikit tuh menurutku nggak masalah, selama semuanya kita fokus sama kesehatan fisik dan mental dulu aja gitu. Rutinitas itu ntar bisa diperbaiki lagi. Jadi yang paling penting, daripada kita tetap ideal, stick to standar-standar kita, ujung-ujungnya kita stres. Dan tadi kenapa aku bilang orang tua itu sangat penting untuk mengelola dirinya sendiri dulu, karena kalau kita cemas, kita panik, kita kesel, itu pasti kelihatan, pasti kerasa sama anak. Baik misalnya dari raut muka kita gitu ya, misalnya kita jadi lemas, atau kita jadi lebih gampang ke-trigger sama perilaku anak gitu. Anak cuma lagi manjat meja aja, kita teriaknya kayaknya emosional banget, karena sebenarnya kita lagi mikirin kerjaan kenapa nggak selesai-selesai, misalnya kayak gitu. Makanya yang paling penting di saat yang tidak ideal seperti ini, kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol, dan langkah-langkah kecilnya aja gitu. Jadi hari ini mau ngapain, terus
kalau lagi sama anak ya udah kita nggak usah pikirin masalah-masalah kita dulu. Jadi prinsip here and now-nya tuh harus ada gitu ya, nggak usah berlarut-larut kalau lagi memikirkan masalah. Itu dulu mungkin Mas Sinyo, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sambil tanya jawab. Oke, terima kasih banget Mbak Faras nih. Jadi banyak sekali tadi main points-nya yang penting ya untuk bagaimana mempertahankan gitu ya, menjaga, merawat kesehatan mental kita semua pada saat yang banyak uncertain ini. Ini sekali lagi juga ingin mengundang rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan buat yang ada pertanyaan, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Kalau dilihat di panel Zoom-nya itu ada kolom chat, bisa klik chat itu, kemudian ketikkan pertanyaannya di sana. Nanti saya akan memoderasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai muncul, supaya nanti kita bisa banyak interaksi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini, ingin tanya dulu nih, gitu, ke Mbak Faras. Jadi, kan tadi banyak nih soal kekhawatiran ya orang tua menghadapi masa yang tidak pasti, gitu ya. Terutama bagi yang memiliki misalkan anaknya sedang fase mau masuk sekolah, gitu. Ya. Sementara misalkan mereka seperti Mas Sinyo. Ya, seperti saya lah, sebut saja saya. Nah, tadi ada kata kunci sebenarnya fleksibilitas gitu. Tapi ada hal lain gitu ya, karena kita nggak pernah ada dalam posisi sebagai pendidik mereka yang belajar secara formal, bagaimana mendidik mereka pada kelompok usianya. Gitu. Sehingga aktivitas-aktivitas edukatif apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari gitu untuk kita sesuaikan ke ke anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, mungkin bisa berikan pandangannya Mbak Faras. Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin stimulasi anak tuh biasanya orang tua langsung kepikirannya yang kognitif aja gitu. Sebenarnya ada banyak banget. Kita bisa stimulasi dari motorik halusnya, bisa dari motorik kasarnya. Misalnya anaknya kita suruh main manjat-manjat apa gitu, atau misalnya pakai manjat-manjat bantal misalnya, itu kan juga stimulasi. Tergantung usianya. Kalau usianya menjelang SD memang sudah harus mulai lebih akademis gitu. Tapi nggak harus juga kita nyuruh anak belajar duduk dari jam, kalau sekolah kan misalnya dari jam 7 sampai jam 12 gitu misalnya. Nggak bisa, karena konteksnya beda. Anak tuh sangat paham perbedaan konteks. Kalau di sekolah tuh semua orang belajar, dan itu bukan zona nyamannya dia, jadi dia memang akan lebih nurut kasarnya gitu ya. Kalau di rumah, itu adalah tempat dia merasa aman dan nyaman. Jadi mungkin dia tahu, kalau aku ngelawan tuh mama tetap sayang sama aku, gitu. Beda sama ibu guru, misalnya gitu. Jadi emang pasti anak nggak segiat itu belajar kalau di rumah, kemungkinan besar gitu. Ini memang terjadi. Jadi ya kita bikin rutinitas aja. Misalnya pagi kalau misalnya ada Zoom, biasanya kan minggu depan udah mulai sekolah ya. Biasanya adalah sesi Zoom misalnya sehari 2 jam gitu. Oke, sehari 2 jam misalnya belajar sama guru lewat Zoom. Setelah itu ya kita atur aja. Misalnya siang boleh bebas gitu ya, baca buku atau misalnya menggambar, yang kayak gitu. Terus sorenya jangan lupa anak juga punya kebutuhan untuk bermain independen gitu. Jadi anak boleh main sendiri dan bermain bebas. Jadi kita temenin, yang tadi aku bilang, kita temenin main, tapi terserah anaknya mau main apa gitu. Jadi itu juga kebutuhan anak sebenarnya yang harus diikuti. Terus kebutuhan untuk gerak juga. Jadi anak tuh kalau mau fokus, kebutuhan geraknya harus terpenuhi dulu gitu. Kalau sekarang mungkin dia nggak bisa lari-lari di taman, cuman kita bisa misalnya putar video exercise dari YouTube gitu misalnya, supaya dia otaknya juga aliran darahnya lebih kencang, otaknya lebih siap buat belajar, daya fokusnya lebih oke, baru setelah itu belajar sebentar misalnya. Terus sore mungkin ibunya repot mau masak, ya udah anaknya diajarin aja untuk bantuin motong-motong misalnya, mau anaknya perempuan, mau laki-laki, itu manfaatnya kan banyak banget ya, motong sayur misalnya, itu kan harus melatih koordinasi mata, tangan, terus anaknya jadi tahu fungsi tekstur, fungsi sayur. Oh, sayur wortel sama buncis tuh cara motongnya beda loh, ternyata yang satu lebih susah, misalnya kayak gitu. Terus bisa belajar volume, bisa belajar berat.
Jadi kita bisa ngajarin anak sambil kita beraktivitas sebenarnya. Belajar tuh nggak harus anak duduk di kursi, pakai meja, terus nulis gitu, nggak harus seperti itu. Terus misalnya juga bisa, oke, ini kayaknya ibunya perlu belajar. Jadi anak SD kan udah boleh dapat jatah screen time ya. Oke lah, nonton YouTube misalnya setengah jam tentang apa, kita kasih tema. Misalnya tentang binatang laut misalnya. Setelah itu kita kasih tugas, coba bikin rangkuman atau gambar tadi yang kamu lihat apa. Itu kan juga sebenarnya belajar. Jadi sebenarnya memang orang tuanya harus fleksibel, orang tuanya harus kreatif, itu emang iya sih gitu. Jadi gimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin supaya anak terstimulasi, kitanya nggak stres-stres banget, tapi juga anaknya nggak yang cuma dibiarin di depan handphone aja seharian gitu ya. Cari balance-nya memang yang susah gampang sebenarnya gitu, Mas Inyo. Wah, banyak banget nih informasi baru ya. Jadi tadi memang kan sekolah itu bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Ternyata banyak sekali cara kita untuk menstimulasi anak di dalam rumah sendiri gitu. Yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah bayangkan, ternyata bisa juga dilakukan. Mungkin ada batasan nih, tentu saja keterbatasan. Sorry, aku sambil nge-charge handphone ya, laptop ya, sorry. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk nih. Nah, jadi yang pertama ada Mbak Felicia Widya Putri. Nah, pertanyaannya adalah gini. Jadi dengan kondisi anak-anak ini nggak bisa tatap muka dengan teman-teman seumurannya. Ya, sementara kalau di sekolah kan bisa ya. Nah, seberapa besar sih ini akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak? Satu. Yang kedua, apakah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi keterbatasan ini? Oke. Sebenarnya tergantung usia anaknya ya. Kalau usianya masih di bawah 4 tahun, sebenarnya social skill anak itu lebih banyak dipengaruhi sama interaksi keluarga sih sebenarnya gitu. Anak di bawah 4 tahun tuh kalau main sama temen, dia belum harus ada cooperative play, belum harus main bareng gitu, bisa cuma lihat-lihatan doang gitu ya. Nah, seberapa besar mempengaruhi perkembangan anak, tergantung banget sama kondisi keluarganya saat ini. Mungkin kalau yang anaknya punya kakak adik, nggak terlalu bermasalah, karena masih ada teman main. Mungkin kalau anaknya yang orang tuanya kerja di rumah dan kerjaannya cukup fleksibel, jadi nggak seharian di depan laptop, mungkin juga nggak terlalu bermasalah, karena masih ada yang ngajak main. Yang akan berpengaruh banget, pastinya anak-anak yang jadi lebih banyak dianggurin justru ya selama WFH gitu. Jadi dia mungkin orang tuanya di rumah, tapi dia mungkin lebih sedih karena nih orang tuaku ada, tapi nggak bisa main bareng gitu. Itu mungkin yang lebih ngaruh. Apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya anaknya udah cukup gede, udah TK ke atas sih, oke-oke aja untuk dirutinin misalnya Zoom session sama temennya gitu, kan bisa playdate lewat Zoom ya. Mungkin nggak harus ngobrol, misalnya sambil sama-sama lagi main, tapi dinyalain aja. Jadi kan mereka bisa sambil lirik-lirik, sambil ngobrol dikit-dikit gitu misalnya. Tapi ya yang perlu dilakukan sebenarnya, yang lebih penting untuk dilakukan, menyediakan waktu untuk anaknya itu sih ya. Meskipun kita sibuk kerja, kitanya juga overwhelmed sama urusan kita sendiri, tapi sebisa mungkin tetap kita luangkan tadi setidaknya 30 menit sampai 1 jam lah setiap hari untuk benar-benar main sama anak dan kitanya benar-benar nggak ke-distract. Ini menurutku bagian tersulitnya. Jadi main sama anak, handphonenya kita taruh dulu. Kalau aku biasanya biar nggak sengaja megang handphone, sengaja ditinggal di atas handphonenya di kamar, terus main sama anak, dan bener-bener mainnya tuh tanpa ekspektasi, ngikutin aja anak maunya apa gitu. Ini semoga bisa membantu anak supaya dia tetap kebutuhan untuk connected-nya terpenuhi sama kita orang tuanya. Gitu. Gitu sih. Mbak Fea ada pertanyaan lanjutan nggak tadi ini mengenai pertanyaannya? Ya, makasih banget Mbak Faras atas jawabannya. Ini kan kebetulan anakku umurnya 4,5 tahunan gitu ya. Oke. Dan emang TK ya? kelihatan banget dia tuh lebih yang physical activity dan pingin ketemu temen-temennya gitu. Makanya rada dilematis ketika jadi nggak bisa gitu. Paling kalau mau playdate kan cuma ke orang-orang tertentu yang kita percaya gitu ya. Iya. Ya, emang yang tadi lagi sih ya, kita harus sama-sama memahami dan menerima kalau ini memang situasinya sangat tidak ideal. Jadi, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Jadi, kita acceptance-nya itu sebenarnya salah satu kunci. Kalau kita udah terima, sebenarnya
pasti akan lebih santai, ya udahlah gitu, semua anak lagi kayak gini, semua keluarga lagi struggling gitu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Karena tadi juga kan mungkin yang bisa dilakukan tadi kan milihin temen yang kayaknya percaya deh kalau main ke rumah dia, orang tuanya kayaknya menjaga protokol dengan baik misalnya, atau ke sepupu-sepupunya, itu pun nggak masalah kok gitu. Dan sebenarnya banyak orang tua yang khawatir anaknya bosen. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kebosanan, anak tuh sebenarnya butuh bosen untuk bisa kreatif, untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa problem solving. Sebenarnya dia tuh butuh loh merasa bosan. Jadi jangan stres kalau misalnya anaknya bentar-bentar bilang bosan gitu. Gak apa-apa, biarin aja sekali-sekali. Coba deh. Misalnya cuma bilang bosen ya, tuh ada kertas, silahkan digunakan misalnya kayak gitu. Kita lihat aja ntar anaknya ngapain. Jadi jangan terlalu cepat menyelamatkan anak kalau dia lagi butuh hiburan, karena nanti anaknya nggak bisa kurang self-reliant gitu. Jadi makanya ini momen bagus banget untuk melatih skill-skill ini ke anak gitu sih. Meskipun semoga nggak lama-lama ya, udah balik ke normal lagi gitu. Wah, penting banget nih untuk nggak terlalu cepat, nggak sabaran sama bosan ya. Biasanya bapak-bapak kalau bosan terus jadi tidur siang. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Astrid Bulan. Mbak Astrid Bulan nih, bagaimana ya kalau lagi WFH gini, anak lihat kita di rumah jadi mikirnya kita libur. Yeah. Padahal sebenarnya kita kerja cuma harus kerja di rumah. Yeah. Nah, tapi kalau anak lagi ngerengek minta main juga nggak tega. Harus tetap milih salah satu dan mengorbankan yang lain kah? Atau gimana ya? Nah, ini finding the balance. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya, jawabannya tadi sebenarnya ada dua. Yang pertama, acceptance tadi, kalau misalnya kita WFH memang tidak akan seoptimal kalau kita kerja di kantor. Udah pasti, apalagi yang punya anak kecil ya. Nggak mungkin kita misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, mungkin kalau di kantor bisa fokus banget. Kalau ini pasti ada break-breaknya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kerja sama sekali. Apalagi kalau di rumah ada support system, misalnya ada pengasuh, gitu, atau ada orang lain yang bisa bantu jagain anak kita. Caranya adalah kita harus bikin rutinitas tadi yang tadi sudah dibahas. Jadi kita bikin rutinitas keluarga. Misalnya bilang ke anak, jam 9 sampai jam 12, ibu kerja ya di kamar, misalnya pintunya ditutup. Setelah itu jam 12 kita makan siang bareng. Jam 1, misalnya jam 1 boleh main setengah jam sama ibu. Setelah itu jam setengah 2, ibu kerja lagi sampai jam 4, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus strict kita terapkan ke anak. Nggak apa-apa, bukan berarti kita pasti nggak tega, aku tahu banget kayak rasanya pasti lu sedih gitu ya, apalagi kalau anaknya ngetok-ngetokin pintu kayak Ma udah belum gitu, pasti sedih. Tapi kita harus kerja dan kita harus bilang bahwa misalnya, Nak, maaf ya ibu harus kerja, tapi ibu punya tanggung jawab misalnya sama kantor. Jadi anaknya juga belajar bahwa hidup tuh nggak seneng-seneng sesuai keinginannya dia doang gitu. Ibu punya tanggung jawab, punya tugas yang harus diselesaikan, nanti sore kita main. Dan memang ditepatin ya, kalau udah jam 4 misalnya ya udah, kita selesai nggak selesai, kita selesaikan, kita sudahi, kita main sama anak, mungkin kita lanjutin lagi pas anaknya udah tidur gitu misalnya. Jadi rutinitasnya tadi yang perlu dibangun dan dijalankan se-strict yang kita bisa sebenarnya gitu. Mbak Astrid, ada pertanyaan lanjutan nggak terkait ini? Iya, jadi kalau anakku tuh mungkin karena baru 1,5 tahun, jadi untuk diajak komunikasi itu belum segampang itu gitu. Tambah lagi anakku yang satu lagi masih bayi, jadi makin gimana kerja tanpa harus mikirin yang dua ini, lebih kayak gitu sih. Tapi emang bener ya harus diikhlaskan aja kayaknya. Anakku 1,5 tahun cuma 1 aja aku nggak bisa kerja siang-siang. Jadi kalau aku sendiri kerjanya memang memilih untuk ketika dia tidur siang dan ketika dia tidur malam. Jadi itu sih sebenarnya ya, kita mengikhlaskan tadi benar dan kita kita atur rutinitas tadi supaya sebenarnya gini, kalau kita udah tahu anak kita tidurnya jam berapa aja, itu akan sangat membantu kan. Kita tahu misalnya, oh aku bisa meeting jam 2 nih, karena jam 2 anakku lagi tidur. Atau kalau aku nih, aku bisa ngisi kelas jam 2 karena anakku justru lagi seger, lagi main. Jadi kalau dititipin sama orang nggak rewel, yang kayak gitu yang kita perlu tahu, rutinitas anaknya. Oke. Nah,
Sebentar, ada. Udah saya mute, maaf ya. Oke, sorry. Ya, kita ada pertanyaan lanjutan lagi nih. Jadi, ada Ibu Sri Raya, halo Tante. Ini bertanya cucu saya kalau Zoom sama guru sekolahnya dia nggak mau karena rame-rame sama temennya. Maunya berdua aja sama gurunya. Nah, ini kadang ibunya sama neneknya, mungkin neneknya lebih stres daripada ibunya ya. Jadi stres nih, gimana cara kita ada sehari-hari sama anak. Iya, benar. Ya, ini juga sebenarnya masalah lumayan klasik, Ibu Sri. Jadi, bukan cucu ibu doang nih yang kayak gini. Karena Zoom itu, ada klien saya yang bilang berisik. Karena semua anak, biasanya anak TK kan, ada aja. Nggak mungkin lah semua orang patuh mute gitu kan, nggak mungkin. Pasti teriak-teriak, pusing, buat anak itu berisik. Atau ada anak-anak yang, kalau di sekolah, dia prestasinya bagus. Jadi dia sering angkat tangan gitu, kalau gurunya nanya, dia mau jawab. Ketika Zoom, dia mau jawab tapi nggak kedengeran kan, ketutupan suara anak lain, atau dia angkat tangan temen-temennya gurunya nggak notice, itu buat dia tuh stressful banget. Jadi ya balik lagi ke prinsip tadi sih, tidak ada yang ideal di masa seperti ini, dikomunikasikan aja dengan gurunya, misalnya boleh nggak 5 menit, 10 menit sebelum mulai, anaknya mulai dulu mau ngobrol sama guru, misalnya gitu, untuk bikin anaknya lebih senang. Atau misalnya ikut kelas-kelas lain yang pesertanya lebih sedikit mungkin, yang anaknya masih bisa dilihat. Kalau anak TK gitu misalnya lebih dari 10 orang aja pasti gurunya udah pusing sendiri, semuanya teriak-teriak gitu ya. Jadi lebih kayak gitu sih, dicari jalan tengahnya untuk anak seperti apa, kalau memang nggak bisa tiap hari ikut kelas, mau apa lagi gitu, mau diapain lagi, emang nggak cocok. Gitu paling. Nah, ada pertanyaan lanjutan nggak mungkin Ibu terkait dengan cucunya nih? Boleh nambah? Boleh dong. Bayar Bu. Enggak boleh dong. Jadi memang dia itu maunya juga sama miss-nya nggak ganti-ganti, maunya sama miss-nya itu aja gitu. Emang suka banget sama miss itu, apa memang dalam kesehariannya memang orangnya nggak fleksibel, Bu? Maksudnya cucu saya yang nggak fleksibel. Ya sedikit seperti itu juga. Tapi kan nggak bisa kita biarin nih. Maksud saya harus bagaimana sih gitu. Terutama neneknya yang harus gimana. Ini soalnya neneknya yang pusing. Iya, sebenarnya tadi ya Bu, harus dicari tahu dulu apakah cuman perilakunya cuma kayak gini ketika lagi Zoom, atau memang sehari-hari sangat kaku sama aturan gitu, maunya main ini terus. Kalau misalnya sehari-hari memang sangat kaku, kayaknya perlu konsultasi lebih lanjut sama psikolog, Bu, supaya dicari tahu core problemnya apa, dan mungkin bisa dikasih tips yang lebih detail. Karena kalau saya kasih tahu di sini, kayaknya nggak cukup waktunya, bisa sampai maghrib kita selesainya. Gitu ya, Bu, ya. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, termasuk juga biar psikolognya tahu, selama ini memang keluarganya seperti apa sih pola asuhnya, apakah ada yang bisa diubah sedikit, gitu, supaya anaknya jadi lebih fleksibel. Sebenarnya itu sih Bu ya. Sama perlu dicari tahu juga yang bikin dia nggak nyaman kalau banyak temen tuh apa. Apakah tadi ada masalah sensori, jadi dia berisik, atau emang ada penyebab lain dari anaknya itu. Gitu sih Bu. Jadi saya perlu tahu banyak informasi dulu sebenarnya. Gitu. Wah, ini nanti bisa personal consultation kayaknya nih. Bisa lanjut ya? Oke. Farah. Iya, boleh. Terima kasih udah pertanyaannya. Nah, ada lanjutan lagi nih. Oh, itu dia tuh. Halo. Oke, lagi main ya sama nenek ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari Mbak Intan. Nah, ini pertanyaannya adalah sering merasa kelelahan kalau anaknya umurnya 2,5 tahun ini nggak segera tidur, padahal udah lewat jam tidurnya. Sementara kita perlu WFH juga ada aktivitas fisik yang diikutkan, tapi kok nggak capek-capek juga nih, sehingga akhirnya mungkin jadi stresornya meningkat dan jadi mudah marah. Nah, ini gimana ya biar ini persoalannya nggak mungkin nggak case by case ya, ini hampir semua terjadi ya, karena intensitasnya kan cukup tinggi gitu. Nggak selesai-selesai gitu. Betul, nggak selesai panjang dan
Nah, ini mungkin ada general tips atau gimana pandangannya? Bu Intan sama dong, anak saya juga nggak tidur-tidur. Dan nggak capek-capek. Emang toddler tuh emang kayak gitu ya. Anak 1-3 tahun tuh kebutuhan geraknya sangat tinggi, baterainya kayak nggak habis-habis gitu ya. Ibunya kadang udah teler, bahkan kadang sayanya udah ketiduran, dianya masih manjat aja gitu. Jadi memang lagi-lagi kunci utamanya di acceptance kalau punya anak toddler ya. Gitu. Saya harus kerja dan melakukan house chores lain. Nah, kalau menurutku kita penting untuk mengatur prioritas. Mana yang paling penting, adakah yang bisa didelegasikan ke orang lain gitu. Kalau misalnya ada yang bisa didelegasikan, lakukanlah gitu ya. Ada yang bisa kita minta tolong ke orang lain di salah satu to-do list kita, lakukanlah daripada kitanya stres sendiri. Misalnya bersih-bersih, ya udahlah misalnya nih, pilihan pertamanya kan kita beresin terus sampai rumah kita bersih misalnya. Pilihan keduanya kita delegate ke orang lain, misalnya minta bantuan go clean gitu, mumpung masih ada go clean-nya, atau yang ketiga kita biarin aja berantakan, misalnya kayak gitu. Selalu ada pilihan, jadi kita nggak harus menyelesaikan semua to-do list kita sebenarnya ya. Kalau misalnya pilihannya kita kerjain, tapi kitanya stres karena anaknya nggak nurut-nurut gitu, baru mau nyapu, anaknya udah lari-lari, udah ngeberantakin barang lagi misalnya. Atau kita relakan aja, ya udahlah gitu ya. Apalagi kalau misalnya suami kita pun bukan tipe yang sebel kalau rumahnya berantakan misalnya, jadi bisa sama-sama tolerate, ya udahlah punya rumah berantakan tuh nggak masalah gitu. Terus supaya anak cepat tidur, berarti kuncinya di rutinitas lagi sih. Kalau udah mendekati jam tidur, berarti kita harus bikin rutinitas menjelang tidur sebenarnya ya, misalnya ganti baju, cuci kaki, terus baca buku, lampunya agak diredupin misalnya, terus di kasur. Kalau anaknya belum mau tidur ya udah tetap ketika udah jamnya tetap harus melakukan itu di kamar gitu. Jadi nggak boleh misalnya udah jam 9 anaknya masih seger, terus masih main lari-larian di ruang keluarga misalnya, nggak boleh. Kita harus strict bilang kalau udah jam 8 malam misalnya masuk kamar. Jadi pelan-pelan kita melatih anak kita untuk jam tidurnya, ritme hidupnya konsisten. Itu sih sebenarnya. Itu pasti susah di awal gitu. Pasti kita nanti banyak dramanya di awal, tapi kalau anak kita udah bagus ritmenya, itu akan sangat membantu kita gitu. Jadi lebih ke kuat-kuatin aja di awal ketika lagi membentuk rutinitas. Kalau konsisten pasti nanti anaknya bisa ikut ritmenya gitu. Gitu sih. Ntar ada pertanyaan lanjutan nggak? Kira-kira. Cukup. Nah, kalau gitu saya yang bertanya. Nah, tadi kan menceritakan soal tipsnya, salah satunya misalkan kalau ada Google bisa manfaatkan. Tapi mungkin juga salah satu bantuan yang readily available barangkali adalah ya bapaknya sendiri gitu, atau suaminya kan gitu. Iya, benar. Dari tadi kita banyak bicara soal ibunya. Nah, gimana sih kalau peran bapaknya nih? Apa yang bisa dilakukan oleh bapak gitu dan suaminya untuk ikut membantu? Sebenarnya yang bisa dilakukan sama bapak adalah semua hal kecuali menyusui, sebenarnya gitu ya, dan hamil gitu, dan melahirkan. Jadi semuanya tuh sebenarnya ya bisa-bisa aja. Inilah pentingnya tadi komunikasi antara suami istri. Jadi jangan, sebenarnya banyaknya gini, kalau dari klien-klien tuh either istrinya jago kode, tapi suaminya nggak nangkep kode, gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh istri suka nggak enak untuk nyuruh gitu ya. Mungkin karena masalah budaya juga ya. Ada beberapa memang yang dari dulu dilatihnya, misalnya suami itu nggak boleh bantu di rumah. Suami itu di-serve sama istri. Jadinya kalau istri minta tolong sama suami tuh rasanya kok kayaknya gue dosa gitu. Padahal nggak apa-apa loh ya. Kita kan bukan lagi maksa, kita lagi minta tolong. Nggak apa-apa banget. Bilang aja, Mas boleh nggak tolong mandiin anaknya misalnya. Atau nggak, Mas boleh nggak, termasuk yang WFH ya. Boleh nggak, aku jam 3 ada meeting, gantian ya, kamu yang ngajak main misalnya, kayak gitu. Itu bisa banget dilakukan. Terus tadi kan pertama istrinya ngode, suaminya nggak ngeh. Yang kedua adalah suaminya baru mau bantuin, istrinya biasanya very critical gitu, karena biasanya ibu-ibu tuh memang secara budaya kan memang kita lebih jago gitu ya ngurusin anak biasanya. Nah, kadang-kadang suka kesel ngelihat suami misalnya ngajak main, kok
ngajak mainnya nggak sesuai sama yang kita bayangkan, atau misalnya disuruh makein popok kok krimnya salah misalnya gitu ya, disuruh mandiin pakai sabun yang ini kok ternyata caranya salah misalnya gitu. Nah ini kita sebagai istri juga harus sabar dan kita pick battle kita gitu, nggak semua hal yang suami lakuin salah itu harus kita komentarin, karena nantinya suami jadi nggak pede, makin ngerasa ya udahlah sama ibunya aja gitu. Apalagi kalau anak rewel nih, biasakan kalau anaknya rewel mau sama ibunya jangan langsung nyelamatin dari ayahnya gitu. Misalnya lagi sama ayah, anaknya nangis, langsung kita gendong. Biarin aja dulu. Misalnya kita bilang, ya coba deh keluar deh, ajak dia ke taman. Misalnya kita kasih tahu caranya. Tapi kitanya nggak usah bener-bener bantu. Supaya suami lama-lama ada merasa percaya diri dan dia tahu, oh ternyata aku bisa kok ngurusin anak gitu. Ini bukan cuma soal istri. Karena ternyata kalau dari riset, mungkin yang nonton, aku pernah nonton di Netflix, Babies serinya, menurut riset sebenarnya ketika anak ini pengasuh utamanya dari lahir itu adalah ayahnya, misalnya di single parent gitu ya, itu sebenarnya ayahnya pun punya hormon-hormon maternal itu loh, maternal insting itu sebenarnya ada juga di ayah. Jadi semuanya juga lebih ke kebiasaan. Bukan berarti ibu yang lebih anak tuh maunya sama ibu belum tentu seperti itu gitu, tergantung siapa yang lebih sering melakukannya dan siapa yang lebih pede. Sebenarnya gitu aja sih. Ini kalau Mas Giovanni ini lumayan jago nih dia megang anak. Nggak cuma siap antar dan jaga, tapi semua hal kita juga harus siaga ya. Iya dong. Nah, sebagai bapak. Nah, kita lanjut aja nih pertanyaannya nih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah, nah, kalau sekolah, apakah menjadi solusi jika sekolah TK menawarkan homeschooling atau guru melakukan home visit ke siswa? Buatku pribadi jujur iya, karena ini masalah yang sering banget aku temui, baik klien ataupun di kelas-kelas kayak gini ya, orang tua curhat. Dan memang mengajar itu bukan untuk, nggak semua orang tua itu punya, bisa ngajar sebenarnya ya, bisa sabar sama anak gitu. Dan anak yang tadi aku bilang, karena di rumah dan sama orang tuanya cenderung lebih acting out gitu, karena dia tahu itu orang tuanya gitu ya, lebih diisengin gitu kasarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa panggil guru privat ke rumah dan memang prosedur secara kesehatan prosedurnya dipenuhi, mungkin bisa jadi solusi gitu. Mungkin bisa jadi bisnis baru sebenarnya. Mbak Nurul ada pertanyaan lanjutan nggak, Mbak Nurul nih? Pertanyaan dari Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul? Nggak ada? Oke. Nah, lanjutannya adalah mungkin pertanyaannya, Mbak Nurul online nih. Oke. Iya, ini mau tanya, ngelanjutin tadi sih sebetulnya. Ini kan untuk usia playgroup ya sebetulnya. Jadi bagaimana nih gitu kan, karena ada orang tua yang saya nggak usah masuk deh, sementara kan guru ini udah tersedia. Jadi istilahnya guru ini belum ada, karena kan memang untuk TK ini kan sekolah non formal, jadi mungkin agak ada penurunan gitu kan. Jadi gurunya ada tapi nggak ada muridnya gitu. Sementara guru berpikir gimana nih ada orang tua tapi maunya dia homeschooling gitu. Apa menjadi solusi gitu sih sebetulnya. Ya kalau menurutku sih demand-nya banyak banget ya. Pasti ada deh yang mau gitu sih. Pasti banyak orang tua yang udah mulai udah sekolah lagi terus kayak udah mulai nyerah gitu. Mungkin bisa dibantu, saling bantu sebenarnya ya, guru-gurunya juga mungkin perlu untuk menyambung hidup, orang tuanya juga mungkin perlu bantuan gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan ini memang permasalahannya bukan hanya case by case ya, tapi terjadi ke semua ya barangkali. Mungkin di sini ada yang bisa sharing resource, informasi gitu ya, untuk apakah misalkan ada layanan serupa yang bisa dimanfaatkan, mungkin nanti bisa sharing di kolom chat ya. Mungkin ada resource, saya punya kenalan ini yang menawarkan pendidikan non formal dan lain sebagainya. Mungkin kita sama-sama saling support gitu. Nah, karena waktunya nih, jadi kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Nah, ini ada Mbak Gendis. Ini mungkin pertanyaannya tadi ada kemiripan, tapi mudah-mudahan ada angle yang agak lain.
Nah, jadi praktis karena Bu Eva berkepanjangan, refreshing jadi kurang, membuat orang tua agak stres dan jadi agak ngegas sama anak. Nah, ini gimana tipsnya supaya nggak mudah ngegas selama di rumah? Kemudian yang kedua, kalau anak suka tantrum, bagaimana tips yang tepat menghadapinya? Nah. Oke. Pertanyaannya, jawabannya bisa jadi satu kelas sendiri. Jadi semoga bisa cukup singkat tapi cukup jelas ya. Kalau tantrum, prinsipnya adalah yang pertama, aku biasa bilangnya 3T. Yang pertama, kita terima dulu perasaan anak. Jadi kalau anaknya nangis, bukan kita bilang, apaan sih, cuman gara-gara es krim doang nangis, misalnya gitu ya. Tapi kita terima, oh kamu sedih, gitu. Oh, kamu sedih karena nggak dibeliin es krim. Karena buat kita mungkin itu cuma perkara es krim. Tapi buat anak, apalagi kalau toddler gitu ya, itu mungkin ada, ya pokoknya buat dia itu matters banget gitu, yang beda sama kita. Jadi pertama kita terima, kedua kita tunggu supaya emosi dia reda dulu, sambil kitanya juga nenangin diri. Kitanya tarik napas, minum, istighfar mungkin ya, terus kayak self talk mungkin kayak aduh sabar lu anaknya lagi belajar, sabar gitu. Yang ketiga baru kita kasih penjelasan ke anak. Biasanya yang dilakukan orang tua ketika anaknya lagi nangis kenceng, orang tuanya sibuk ngejelasin kan, nggak boleh gini nanti giginya sakit. Nah, ketika kita lagi sangat emosional, otak kita yang bagian emosional itu, emosi itu meng-hijack otak kita yang mengatur untuk kita untuk berpikir logis gitu. Jadi nggak akan ngaruh. Sama kayak perempuan kalau lagi marah kan, lagi nangis, suaminya, bayangin gitu, kita lagi nangis, curhat sama suami, terus suaminya kayak, gak apa-apa kali gitu doang nangis, pasti kita kesel. Meskipun kita tahu itu nggak logis, tapi lagi emosi, pengennya nangis gitu. Jadi kita tunggu aja dan kita tenangkan. Jadi tetap kita biarkan untuk dia mengeluarkan emosinya, tapi setelah reda, kita kasih penjelasan, jangan diturutin kemauannya gitu. Terus gimana caranya supaya orang tua tetap bisa menjaga emosi dengan baik? Kitanya harus tahu dulu pertama penyebab stres kita itu apa. Jadi beda-beda ya. Mungkin ada yang stresnya karena kerjaan sebenarnya. Jadi bukan karena anaknya yang bisa jadi. Atau karena apalah gitu. Itu yang kita harus tahu dulu. Terus, sorry aku mute dulu. Oh udah ya? Oke. Terus kitanya harus bisa sebenarnya punya waktu setiap hari untuk mengerjakan hal-hal yang kita suka gitu. Nggak mesti, kan orang-orang bilangnya kalau self-care tuh kayak harus nyalon gitu, harus pijet, nggak mesti kayak gitu. Bisa jadi misalnya cuman baca artikel pagi-pagi, kan beda-beda ya. Ada yang misalnya bangun agak lebih pagi, terus ngopi aja deh misalnya, yang kayak gitu aja. Mungkin ada yang butuh ngobrol sama suami, misalnya pagi-pagi. Atau ada yang butuh, sehari-hari tuh kayak kalau bagus, sebelum tidur misalnya journaling, kayak kalau kita lagi stres banget itu ngebantu banget untuk memecah pikiran kita yang ruwet gitu ya, kita tulis atau kita curhat ke orang lain. Yang kayak gitu harus kita lakukan. Dan kita harus kalau misalnya ada masalah yang memang berat banget kepikiran dan itu bikin kita gampang kesenggol sama anak, berarti kita perlu menyelesaikan masalah itu dulu gitu ya. Bisa ke psikolog klinis dewasa untuk ngobrol gimana caranya supaya kita bisa mengelola masalah. Karena sering banget sebenarnya kalau kita marah sama anaknya misalnya cuma numpain air tapi kita ngebentak, sering banget itu bukan karena anak yang kita bentak, tapi karena ada sesuatu masalah kita pribadi sebenarnya yang bikin kita gampang kesenggol. Jangan sampai anak kita itu jadi korban dari masalah pribadi kita yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama anak. Gitu sih. Mbak Gendis, ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada, makasih banyak Mbak Faras untuk jawabannya jelas banget. Berarti memang kita harusnya kalau misalkan anak marah atau ini jangan dilawan ya, diterima dulu ya, diiyain dulu. Nanti kalau misalkan dia udah tenang, udah bisa dikasih masukan, baru kita nasehatin gitu ya. Iya, tapi bukan berarti juga misalnya, kecuali kita tetap harus bilang tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh merusak benda. Jadi kalau dia jedotin kepalanya ke dinding misalnya, kita harus angkat. Kalau dia lempar-lempar barang, kita harus angkat dia gitu. Jadi selama tidak melakukan 3 itu, ya udah nggak apa-apa, dirilis dulu emosinya, gitu ya Mbak. Siap, makasih banyak Mbak Faras. Sama-sama. Cukup Mas Inyo. Oke, thank you Mbak Gendis. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk karena masuk ke maaf banget karena waktunya. Jadi buat nanti teman-teman yang masih banyak pertanyaan,
Mbak Faras bisa di reach out di Instagramnya. Ada di materinya tadi boleh dikasih ya? Boleh. Atau boleh? Silahkan. Oke, nanti ada detail kontaknya juga di sana. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Hasbiani. Ini bagaimana untuk kebutuhan, tadi juga mungkin sempat disinggung, gitu ya, karena anak ini sudah 3 bulan tidak sekolah, masih di rumah, sementara anak-anak tetangga udah main-main di sekitar rumah. Nah, ini kan ada perbedaan. Ini sumber masalah ini. Ya. Tadi sebenarnya balik lagi ke value keluarga. Itu yang harus kita sepakati dulu, kita dan suami terutama ya. Boleh nggak sih anak main sama tetangganya? Jawabannya akan beda-beda di setiap keluarga gitu ya. Jadi kita tuh nggak usah ngurusin keluarga orang, nanti kita pusing sendiri. Kita urusin aja keluarga kita. Kalau misalnya menurut kita kayaknya nggak boleh, berarti penjelasan ini yang harus kita turunkan ke anak gitu. Kita harus bilang ke anak bahwa peraturan setiap keluarga itu beda-beda. Peraturan rumah ini seperti ini. Tuh, kamu harus ikutin karena apa misalnya. Jadi kalau misalnya itu dia boleh, lah itu kan mamanya beda sama mamanya kakak misalnya. Memang mau tukeran mama pasti kan nggak mau, misalnya bisa dibercandain kayak gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa tadi ya compromise, misalnya oke lah ada teman deket dia di sekolah, bolehlah misalnya kita main playdate berdua, mungkin nggak apa-apa gitu yang kayak gitu. Kita cari jalan tengahnya aja, gitu sih. Tadi juga salah satu tipsnya adalah ketika misalkan playdate bisa juga dilakukan lewat Zoom atau Skype atau apapun ya, tapi free play gitu ya. Jadi kameranya tetap on, bisa saling bicara, tapi sambil main sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak harus interaksi di depan. Mbak Hasbi ada pertanyaan lanjutan nggak? Mau unmute ya? Udah, oke. Berarti pertama kita harus menjelaskan dulu ke si anak ya. Iya. Kalau misalnya ini belum waktunya. Nah, misalnya jika terjadi tantrum itu berarti gimana ya? Kan karena itu setiap sore pasti nanti ada kondisi yang sama kan. Jadi anak-anak main di luar, misalnya si anak saya nanti cuma di rumah gitu, kira-kira misalnya udah dijelaskan kemudian tantrum, itu kan godaannya datang terus-menerus tuh, dan begitu besar. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Kalau prinsip nanganin tantrumnya sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita terima perasaan anak, kita bilang memang sedih, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh main tuh memang hal yang bikin sedih gitu ya, bikin kesel misalnya. Tapi tetap ya kita tetap harus stick sama aturan kita. Dan mungkin di luar itu tadi kita berusaha menghibur anak kali ya, misalnya oke deh hari ini main apa sama mama misalnya, atau beli, pokoknya kita cari hiburan deh, atau mungkin malam ini nonton film yang kamu suka atau apa gitu misalnya, bisa kita janjiin kayak gitu untuk ganti. Karena ya kita bilang memang mama khawatir sekali kakak nanti ketularan sakit misalnya, kan kita nggak tahu gitu. Lebih kayak gitu sih. Mungkin anak akan sebel, sudah pasti sih mungkin dia akan sebel, tapi ya karena kalau kita ngomongin hierarchy of needs kan sebenarnya kebutuhan yang mendasar selain kebutuhan fisik itu kan sebenarnya keamanan ya. Ketika kita ngerasa nggak aman ya udah berarti itu harus jadi prioritas kita sih sebenarnya gitu dalam situasi seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, anaknya sebel-sebel dikit ya udah. Tetap sayang kok sama ibunya. Gitu. Wah ini. Oke. Terima kasih banyak atas semua pertanyaannya ya. Ini jadi satu. Mas Empel. Dan ini semua jadi pembelajaran buat kita semua. Kalau saya sih pesannya buat bapak-bapak, bantulah ya ibu-ibunya. Ya, ternyata banyak yang pusing kan ibu-ibu ya masihnya ya. Ibu juga sangat perlu, tidak hanya dalam masa ini, tapi maksudnya dalam masa biasa pun juga perlu, apalagi betul situasi seperti ini. Ya. Nah, kita kayaknya udah masuk ke penghujung acara nih. Jadi saya ingin nampilin lagi jadi memang pertanyaan tidak bisa semua ditanyakan ya karena waktu. Cuma ini adalah kontak dari Mbak Faras di Instagramnya. Juga di 3 generasi ini sering juga ada kelas-kelas ya Mbak Faras ya. Jadi bisa banget nanti untuk kemudian reach out personal ataupun mungkin ikut-ikut kelasnya di 3 generasi ini untuk kajian-kajian lanjutannya mungkin pas dengan kondisi teman-teman semua. Nah ini Instagramnya ada di sini @Faras _R_A. Yes, oke.
Jadi itu kita sudah masuk ke penghujung acara. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah hadir, ada e-certificate yang kita sediakan. Silahkan bisa lihat di chat-nya. Ini ada di link yang ada di link yang di sini. Bisa di kemudian juga ada beberapa pengumuman nih, ada giveaway, yaitu hadiah OVO dan GoPay bagi peserta yang beruntung. Nah, gimana caranya? Ada keterangannya. Kemudian kita semua ingin berterima kasih ke Mbak Faras yang sudah bersedia hadir dan membagi ilmunya, insights-nya, pengalamannya pada siang hari ini. Ini tentunya sangat berarti buat kita. Semua orang tua muda, bapak dan ibu semua yang fase kebingungan. Yang mungkin yang kedua juga selain tadi ada poin penting bahwa di masa-masa seperti ini maupun masa-masa normal itu tidak masalah untuk ketika kita butuh bantuan dan datang ke orang yang bisa memberikan bantuan dengan tepat, ya. Maka ada psikolog di sini gitu. Kemudian kita bisa melakukan meminta pendapatnya untuk kalau ada masalah-masalah lain yang perlu kita selesaikan. Nah, silakan bisa mencari semua resource yang diperlukan. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah mengikuti webinar siang ini. Jadi semua biaya yang terkumpul ini akan disumbangkan melalui komunitas Sahabat Cempruk yang mewadahi pasien anak dan perempuan penderita lupus. Bagi salah satu penyakit kronis, lupus ini burden of disease-nya tinggi bagi orang-orang yang mengalami penyakit ini. Ini sebagai salah satu kelompok yang terdampak COVID-19 dan cukup rentan juga karena persoalan autoimun. Dan jangan lupa untuk mengikuti giveaway berhadiah yang tadi ada keterangan lanjutannya di kolom chat. Oke, jadi sekian dulu webinar kita pada siang hari ini. Kita ingin ambil gambar dulu, jadi silakan rekan-rekan semua bisa turn on kameranya untuk kita ambil foto bersama. Yang belum sisiran, nggak perlu sisiran, seperti saya juga nggak sisiran. Yang penting kita bisa ambil fotonya bersama-sama. Mbak Puput ready ya buat ambil fotonya nih? Oke, kita masih nunggu mungkin beberapa saat lagi untuk memastikan semua orang bisa ambil fotonya. Oke. Oke, kita ambil. Siapkan senyumnya dulu nih. Ambil ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Faras. Ya, semuanya yang sudah bertanya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Ikut terus. Ini ada beberapa seri-seri menarik lainnya yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih ya. Makasih Dokter Gio. Terima kasih semuanya. Dokter Emper, Mbak Farah, terima kasih. Mbak Faras, terima kasih. Terima kasih Mbak Endis. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Safina. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.